dan keberanian. Harus berani. Memulai itu harus berani. Ya, tidak akan ada langkah kedua kalau tidak ada langkah yang pertama. Hari ini adalah cerminan kita di masa yang akan datang. Masa lalu adalah cerminan kita pada hari ini. Artinya apa? Berbuat baik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semala, dimanapun kalian berada, I hope you guys are doing well. Kembali lagi bersama dengan saya di sini, Keika Olina Firdaus, dalam acara Podcast Semala. Sobat Semala, pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Di samping saya sudah ada Bang Rofik. Beliau adalah angkatan pertama dari SMA Negeri 5 Mataram yang sekarang berprofesi menjadi advokat dan juga produser film ya Bapak ya. Ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Bapak? Oke, benar, saya dulu adalah angkatan pertama ya, tahun 91 dan tamat tahun 94 ya. Saya dulu cukup sibuk di SMA 3 dulu, namanya SMA 3 sebelum menjadi SMA 5 itu menjadi pertama kali namanya SMA 3. Saya angkatan pertama dan saya adalah ketua OSIS yang pertama. Bang Rofik ketua OSIS pertama. Alhamdulillah itu tahun 91 ya. Yang kedua itu saya cukup sibuk juga di selain organisasi, saya sibuk di olahraga ya, kegiatan olahraga ekstrakurikuler. Waktu itu ada basket ya, dan saya banyak kegiatan basket, olahraga untuk SMA 5, SMA 3, itu kita keliling nih. Iya. Kita keliling untuk bertanding ya, dengan klub-klub lain, dengan sekolah-sekolah lain, seperti itu. Oke, berarti Bang Rofik ini selain menjabat menjadi ketua OSIS juga mungkin menjabat jadi ketua basket saat itu? Ya, alhamdulillah seperti itu. Ya. Oke. Keren ya Bang Rofik ya? Alhamdulillah. Oke, mungkin Bang Rofik saat menginjakkan kaki di Semala ini sudah mulai teringat kembali kilas balik saat menjadi bagian dari Alma Mater Semala. Boleh diceritakan kepada kami yang ada di sini dan juga kepada Sobat Semala di luar sana, mungkin ada kenangan yang masih berbekas di hati, masih tinggal di hati Bang Rofik, seperti apa? Ya, ketika saya masuk, suasana yang berbeda ya, dibandingkan dengan keadaan dan kondisi sekolah kami SMA 3 tahun 91 ya. Boleh ceritakan kondisi sekolahnya waktu itu Pak? Itu luar biasa berbeda ya, itu dulu sunyi, sepi. Kami dulu punya teman angkatan pertama cuma 80 orang. 80 orang, 4 kelas, dan sekolah itu bangunan tua, yang sangat tua lah waktu itu, dan itu tidak bisa keluar. Kita tidak bisa keluar. Masuk, digembok, dan itu penuh dengan jeruji besi. Ya, kelas-kelasnya juga begitu, seperti itu dulu. Ya. Berarti terasa sekali perbedaannya ya. Dulu yang sekitar cuma 80 orang, dan sekarang sudah 1000 sekian yang ada di Semala ini. Alhamdulillah, saya merasa ini takjub juga ya. Takjub, dan kita harus bersyukur ya, adik-adik yang ada di SMA 5 ya, itu harus bersyukur dengan kondisi hari ini. Iya, benar. Oke, mungkin bisa diceritakan juga Bang Rofik setelah lulus ya dari SMA Negeri 5 Mataram saat itu, mungkin bisa diceritakan gimana sih perjalanan karirnya Bang Rofik sampai bisa jadi seperti saat ini sekarang. Boleh diceritakan mungkin mimpi-mimpi yang pernah ada saat menjadi anak SMA dan sekarang sudah terrealisasikan nih menjadi seorang advokat dan juga produser film. Iya. Tentunya mimpi, harapan, cita-cita itu berbeda. Ya. Jadi saya sendiri tidak pernah bermimpi atau berharap menjadi seorang advokat. Oh ya? Tidak pernah. Jadi kenapa menjadi fakultas ke fakultas hukum itu juga sesuatu yang tidak saya pikirkan. Tetapi itu sebuah pilihan buat saya. Ya, sebuah pilihan buat saya. Artinya ketika tamat SMA. Lalu pada saat itu saya tes, kalau tidak salah apa ya namanya ya, UMPTN namanya dulu. UMPTN namanya dulu, saya itu ingin sekolah ke UGM.
UGM. Iya, di UGM. Iya, saya bermimpi di situ kalau anak-anak Fakultas Hukum UGM tuh hebat. Oke. Hanya itu mimpi saya di situ. Entah nanti seperti apa, ya, yang penting UGM. Tapi ternyata begitu saya masuk di UGM, tes UMPTN di UGM, saya lulus di Universitas Mataram. Oh, di UNRAM saat Di itu UNRAM, lulusnya. ya, Oke. seperti itu. Jadi saya ikuti dan saya lulus di situ dalam waktu 3 tahun 8 bulan. Wow, keren sekali Ya, Pak Rob. dan itu Ya. alhamdulillah bisa saya selesaikan dalam waktu 3 tahun 8 bulan, dan itu kalau nggak salah pertengahan 98 ya. Ya, pertengahan 98 saya wisuda dan saya menjadi advokat di tahun 2000. Tahun 2000 Tahun menjadi 2000, iya. 98, 99 itu saya magang istilahnya. Dan memang itu tidak bisa menjadi seorang advokat, syaratnya harus magang 2 tahun pada saat itu. Dan saya bisa menjadi advokat tahun 2000. Boleh diceritakan mungkin saat magang waktu itu magangnya di mana dan juga gimana pengalamannya? Saya magang waktu itu di Mataram. Ada Oke. seorang advokat senior, ya, beliau sekarang sudah almarhum. Iya. Besar sekali jasa beliau kepada kami. Ya, banyak pengacara-pengacara muda pada saat itu menjadi pengacara-pengacara top saat ini di salah satunya di Mataram. Ya. Termasuk Bang Rofik. Alhamdulillah ya. Jadi berkat bimbingan beliau saya bisa seperti sekarang ini. Oke, berarti ada pengalaman dulu ya sebelum menjadi advokat, tidak langsung Iya. serta-merta menjadi advokat saat Tidak lulus kemarin. serta-merta, Oke. ya. Oke, mungkin Bang Rofik, namanya manusia kan pasti punya momen terberat ya dalam hidupnya. Mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi, tidak semudah itu untuk langsung menjadi advokat, tidak semudah itu untuk meraih apa yang sekarang kita sudah miliki. Mungkin Bang Rofik bisa ceritakan apa sih momen terberat yang Bang Rofik pernah alami, yang pernah terjadi di kehidupan Bang Rofik, dan sehingga momen itu bisa merubah arah kesuksesan Bang Rofik, pernah nggak kira-kira? Sangat sering ya. Jadi yang terberat di dalam kita menjadi advokat itu adalah bagaimana kita bisa memulai dan bisa bertahan. Oke. Memulai menjadi seorang advokat pada saat itu di mana kita memiliki ilmu dan pengalaman yang sangat kurang. Ini yang pertama. Ketika kita menjadi seorang advokat, di situ ada 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun itu kita sangat sulit ya. Untuk bisa bertahan saja sangat sulit. Ini tantangan pertama dan itu dialami oleh teman-teman yang lain. Ya, ketika menjadi seorang advokat, contohnya itu tidak ada klien. Saat tidak ada klien itu tantangannya ya? Tantangan terberat tuh. Sampai hari ini. Jadi artinya kita harus bersaing dengan advokat-advokat yang lain. Bagaimana kita bisa bertahan dan bisa kita fight, terus hidup. Kita harus terus berjuang. Nah, di situ bagaimana caranya? Ya kita memang dari diri kita. Dan di situ saya mencoba membuka kantor dan merekrut advokat-advokat muda untuk bareng, untuk hidup, untuk bersama, untuk berjuang bersama, dan itu bisa. Sampai hari ini saya bisa. Jadi itu saya bisa mendapatkan kepercayaan. Jadi di sini kan kepercayaan, gimana orang bisa percaya dan bisa meyakini bahwa kita seorang advokat yang mampu. Iya. Kuncinya untuk meyakinkan orang bahwa kita tuh mampu menjadi advokat baik-baik. Mampu jadi advokat. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Itu memang tidak mudah. Itu Iya, perlu butuh perjuangan, banyak, perlu pengalaman ya. Pengalaman. Iya. Dan itu saya sudah sampai hari ini sudah hampir 25 tahun dengan ribuan kasus. Dan itu kasusnya dari berbagai macam kasus, dari kasus politik, dari gubernur, ya, beberapa kepala daerah di NTB itu banyak menjadi klien saya juga. Oke. Apakah sampai saat ini masih ada tantangan lain yang Bang Rofik hadapi selain sepi klien? Mungkin di luar dari itu, apakah masih ada yang lain? Sangat banyak ya. Di sini termasuk mengenai keilmuan ya. Kita harus terus belajar. Ya. Kasus demi kasus itu memiliki memiliki tantangan tersendiri. Belum tentu kita kuasai, belum tentu kita tahu. Dan ilmunya terus berkembang. Contoh sekarang ini ITE ya. Dengan teknologi, kemajuan teknologi itu akhirnya kemarin beberapa waktu yang lalu itu disahkan undang-undang ITE misalnya. Dulu itu tidak ada. Ya. Perkembangan ke depan itu tentunya akan semakin kompleks. Ini juga akan terus menjadi tantangan buat kita ya. Kita harus terus belajar. Adik-adik juga harus terus belajar. Jadi kita tidak boleh buta teknologi, tidak untuk berhenti belajar dan terus untuk belajar. Kira-kira itu. Oke.
Berarti solusinya ya harus bisa beradaptasi dengan hukum yang terus berubah-ubah sepanjang waktu ya Pak? Terus Bang Rofik, harus Ya, bisa, dan itu salah satu kunci kita untuk bisa terus bertahan. Kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, ya, Ya. dengan kehidupan kita semua, dan itu terus berkembang sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari. Sampai dengan hari ini bisa bertahan. Oke, Bang Rofik. Tadi Bang Rofik juga ada mention soal ini ya, produser film nih. Ya, alhamdulillah. Saya mau tahu nih kok bisa tiba-tiba menjadi produser film yang dari awalnya hukum, berkecimpung di dunia advokat, tiba-tiba ke produser film itu seperti apa Bang Rofik? Oke. Boleh diceritakan? Ya, ini emang pengalaman yang cukup unik ya. Saya dari seorang praktisi hukum. Kenapa bisa seperti ini? Jadi saya banyak bergaul di Jakarta. Oh iya. Ya, ini di Jakarta. Saya buka kantor juga di Jakarta. Jadi puluhan tahun yang lalu saya bergaul dan banyak bergaul dengan para artis, ya. Mereka banyak yang konsultasi, para produser, sutradara itu bergaul dengan kami, dan itu mereka meminta advice di kantor Saran kami. Ya, jadi awalnya itu pertemanan dan case, ya. Jadi dari situ Terinspirasi. Nah, dari situ saya terinspirasi, saya melihat banyak case-case yang ada di bidang film itu tidak terselesaikan dengan baik. Nah, di situ saya mencoba menjadi, salah satu spesialisasi saya itu adalah sebagai konsultan film, ya. Iya. Itu. Jadi saya alhamdulillah bisa di bidang itu, dan hingga saat ini saya juga membuat beberapa perusahaan film, ya, PH, Production House. Nanti mungkin bisa di-spill perusahaan filmnya apa Boleh, aja. ya. Jadi saya membuat production house dengan teman-teman di sana, ya, dan kita sudah mengeluarkan beberapa film. Oh, Gitu, baik. boleh diceritakan ke Sobat Semala di luar sana dan juga pada kami juga, film-film apa aja nih yang Bang Rofik udah Ya, garap nih? gitu ya. Saya dari film dokumenter, Oke. ada beberapa, terus ada film di di beberapa kerjasama dengan perusahaan lain, ya. Itu ada di Genflix, ya, ada satu yang kemarin saya beberapa tahun yang lalu sempat mengeluarkan film berjudul Danyang Mahar Tukar Nyawa. Itu film horor, ya. Itu film horor. Saya sempat membuat itu beberapa tahun yang lalu, dan itu sudah tayang di bioskop. Oh ya? Iya. Mungkin kita bisa nonton samaan Pak? Ini sudah tayang nih, Oh, udah iya. tayang. Nah, ini sekarang ada beberapa bulan yang lalu saya lagi ada kerjasama dengan India, Oh ya? ya, dengan seorang produser film dari India untuk membuat film untuk di Indonesia, syutingnya di Indonesia, ada di Sumatera, di Jakarta, dan di India ke depan. Apakah genrenya khusus untuk horor saja atau akan ada genre yang lain juga nanti? Jadi gini, kalau kami lihat ini kan melihat pasar. Oh iya. Pasar. Kalau genre horor itu memang pasar Indonesia. Luas ya? udah. Sangat luas. Jadi penontonnya sangat banyak untuk horor. Saya tidak terlalu berpikir untuk konsen di horor. Ada film drama, ya, mungkin ada anak-anak atau remaja. Iya. It's okay, ya, nggak masalah. Jadi melihat pasar juga nanti gimana pasar. Kepandaian kita untuk melihat pasar. Iya benar, itu dibutuhkan juga untuk. Ya, Iya. benar. Tadi kan pas jadi advokat itu punya tantangan juga kan. Tentunya kalau di produser film juga tantangannya ada juga nih Bang Rofik. Sangat banyak. Oh iya. Sangat Mungkin- banyak. Oke, Ya. mungkin boleh Bang Rofik ceritakan tantangan apa aja yang dihadapi dan bagaimana Bang Rofik menangani tantangan itu, maksudnya Cara mengatasinya, ya. mengatasinya. Oke. Udah deh. Yang pertama, ketika kita terjun, ya, kami Iya. terjun ke film, tantangan pertama itu modal. Modal. Oh iya. Modal yang paling pasti. besar, ya, modal paling besar, dan alhamdulillah itu bisa tertutupi. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita membuat film. Nah, di sini diperlukan tim yang kuat, sutradara yang hebat, ya, dan dengan timnya di bawah, ya, semua kru, artis yang harus memang terseleksi, yang memang baik, yang memang populer, nah, gitu. Jadi di situ di film Danyang Mahar Tukar Nyawa, kita menggunakan beberapa artis yang cukup terkenal, mungkin tahu. Iya. Ada
Wulan Guritno, Oh iya? Matias Mucus, Keren-keren semua aktor beberapa dan aktris. aktor, aktris yang kita hire di situ cukup banyak, ada 10 kira-kira gitu. Ya, yang ketiga, tantangan yang ketiga adalah promo, menayangkan di mana kita bisa tayangkan, dan itu tidak mudah. Untuk Harus baca pasar juga ya? waktu Promo ya? dan pasar, ya waktu pasar, dan di situ untuk film saya ini kan yang saya buat ini film layar lebar. Iya. Tantangannya bagaimana bisa tayang ke bioskop, itu tantangannya cukup luar biasa. Apalagi harus bersaing dengan film-film Dan yang itu lain. melalui seleksi. Jika sudah lulus seleksi dari XS1 tuh, Iya. itu cukup sulit. Ya, makanya di situ diperlukan tim yang kuat, tim yang solid, tim yang hebat yang memang itu rata-rata kalau saya bilang tuh kelas 1. Oke. Ya. Kelas 1 nih. Harus kelas 1. Oh. Iya, karena kalau tidak begitu sangat sulit bisa tembus, bisa lolos di kriteria yang ditentukan oleh XS1. Oke, begitu ya Pak Rafiq, Iya. tantangannya banyak juga ya. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Mungkin Sobat Semala di luar sana ada yang tertarik untuk menjadi advokat dan juga untuk menjadi produser film. Bang Rafiq boleh dijelaskan, mungkin dikasih gambaran kepada kami dan Sobat Semala di luar sana, bagaimana sih cara untuk menjadi advokat dan juga produser film gitu? Ada Oke. tips and tricksnya nggak? Oke, baik. Yang pertama, kalau untuk jadi advokat ya, sekarang aturan-aturan yang sekarang ini agak beda dengan kami yang dulu. Yang pertama, bagi yang berminat itu harus dari hati ya, harus dari hati kita. Jangan juga itu tiba-tiba dadakan, nggak baik ya, nggak baik. Yang pertama itu masuk ke Fakultas Hukum. Harus sarjana S1. Syarat mutlak. Syarat mutlak S1 sarjana hukum. Oke. Di situ kalian harus belajar ya, menimba ilmu dengan baik. Setelah kuliah tamat di wisuda, di situ ada program magang. Atau sekitar 2 tahun ya. 2 tahun ini memiliki program magang itu di kantor-kantor pengacara. Iya. Ya, dan di situ ada tes lagi, ada PKPA, ada pendidikannya. Nah, di proses-proses ini ada beberapa tahapan. Di situ bisa kita lalui untuk anak-anak yang sekarang ya. Nanti juga misalnya ada yang mau magang di kantor saya, bisa hubungi saya. Oke. Yang mau jadi pengacara, saya bisa bimbing. Insya Allah, saya banyak banget ya. Ada lebih puluhan pengacara-pengacara muda yang sekarang sudah jadi senior, itu sudah pernah Dari magang. bimbingannya Bang Rafiq? Iya, Ya, magang. Sudah keren. 25 tahun saya buka kantor, itu 25 tahun, sudah puluhan pengacara yang magang di tempat saya. Apakah ada perbedaan dalam tahapan nanti daftar mungkin ya jadi seorang advokat yang dulu dan sekarang tuh ada perbedaannya nggak Bang Rafiq? Ada, Oke. ada. Jadi dulu kami tidak ada undang-undang advokat waktu zaman saya tahun 2000. Jadi sekarang udah ada dan itu sudah diatur ya. Yang kedua, saya dulu menjadi advokat itu melalui tes di pengadilan tinggi setempat, di provinsi setempat. Itu tesnya di situ, diangkat di situ. SK-nya melalui pengadilan tinggi pada saat itu. Oh, iya. Dan SK Menkumham. Yang kalau yang sekarang berbeda. Jadi itu melalui pendidikan PKPA namanya ya, PKPA, dan itu masing-masing dari organisasi advokat sekarang. Berbeda. Di mana ya waktu Bang Rafiq boleh diberikan mungkin wilayahnya waktu itu di Saya mana? NTB. Di ITB. NTB. NTB. Iya, Pengadilan Tinggi NTB, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, zaman itu, ya, dan saya dilantik di situ tahun 2000. Tahun 2000 ya waktu Tahun itu? 2000. Oh, udah lama sekali nih Bang. Sangat lama, sudah hampir lupa ya. Oke. Ya, Mungkin selain advokat jadi produser film Bang Rafiq boleh diceritakan? Oke, kalau produser film ini saya sudah hampir 10 tahun ya. Oh iya. Ya, jadi 10 tahun itu bagaimana prosesnya, itu prosesnya cukup lama memang ya. Di situ yang pertama memang saya tidak bisa terjun langsung. Iya. Harus belajar banyak. Bagaimana cara menjadi seorang produser film, di mana saya harus berkumpul ya dengan teman-teman itu, sharing, itu berbeda sekali ya diskusi, dengan berbeda, yang sangat awal. berbeda, dan ini sangat berbeda, ini masalah seni. Iya. Ya, dan saya di situ ikut dengan grading, coloring semua ya. Bagaimana memasukkan musik ya, pewarnaan, coloring tadi ya, grading segala macam. Itu sampai bagaimana itu bisa lock. Sampai itu lock, finish, itu baru kita bisa tawarkan ke bioskop. Mungkin ada tips untuk Sobat Semala yang sekarang sedang masih di bangku sekolah dan juga akan lulus, sudah lulus. Mungkin ada tips kayak harus mulai dari mana dulu sih untuk belajar jadi produser film? Dari yang kecil-kecil aja dulu. Oke. Ini
adalah profesi yang agak berbeda ya. Oh ya. Yang pertama itu tumbuhkan rasa seni dalam diri kita. Harus Suka, mutlak gitu ya itu seni, ini seni. Dan yang kedua kreatif. Kreatif. Harus kreatif. Ya, saya bukan seperti kalian ya, anak-anak muda sekarang ya, di mana usia saya juga sudah cukup senior gitu ya. Saya harus belajar cepat di situ dan itu bisa. Kalau produser film itu adalah membuat film. Kita membuat film, konsep itu kita bersama dengan tim yang lain. Ya ada sutradara, ya ada aktor, aktris dan yang lain-lain ya, dengan kru. Tapi kalau produser film itu di mana kita cukup modal. Modal apa? Materi. Duit nih. Nah, di situ. Ya, di situ memang cukup mahal. Untuk film sekelas bioskop itu miliaran. 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 Yang itu miliaran. Miliaran. Oh, banyak ya, Bang Rofik? Banyak. Banyak sekali. Banyak. Banyak. Jadi kalau film dokumenter berbeda. Oh iya. Kalau film untuk jenis yang itu beda. Yang ini beda. Kalau berasal dengan tingkat kesusahan mungkin? Sangat sulit. Oh, sangat sulit. Sangat sulit. Yang dokumenter apa yang? Oh, yang bioskop sangat sulit. Yang bioskop. Karena modal besar dan itu harus kita pikirkan pasar. Kemana kita harus pasarkan. Salah satunya bioskop itu juga sangat sulit. Itu butuh 1 tahun atau 2 tahun untuk bisa tembus. Berarti lama juga ya? Apalagi tidak memenuhi kriteria yang dari bioskopnya sendiri ya, SS1 sendiri. Tapi sejauh ini kriterianya dari bisa tercukupi. Aktrisnya harus kelas 1, kelas A gitu ya. Yang kedua sutradara yang harus kelas A juga. Kameranya juga harus seimbang gitu ya, berarti Bang Rofik harus balance gitu ya, maksudnya biar jalannya tuh lurus mulus gitu. Insya Allah. Tapi memang itu tidak semua selalu mulus ya, tidak selalu mulus. Tapi disitulah diperlukan dari diri kita, ya semangat juang kita. Di situ juga kita perlu dengan tim yang kuat, yang solid, dan keberanian. Harus berani. Memulai itu harus berani. Ya, tidak akan ada langkah kedua kalau tidak ada langkah yang pertama. Ya kan? Berarti seperti quotes yang bilang berani memulai, berani menyelesaikan. Harus bisa, dan kita bisa. Ya, kita pasti bisa. Asal berani saja. Ya, tetapi penuh dengan perhitungan, itu tuh harus disertai dengan keilmuan juga. Oke. Ya. Seperti itu. Oke. Mungkin untuk yang terakhir nih Bang Rofik. Oke, silakan. Boleh nggak kasih harapannya Bang Rofik dan juga nanti tips-tips yang lainnya nih untuk siswa atau alumni muda yang mau mengikuti jejaknya Bang Rofik, ada nggak kira-kira? Oke, baik. Apapun yang kita kerjakan hari ini, saya mungkin ada satu filosofi atau sebuah quotes mungkin dari saya. Oke, boleh di-share ke kita semua quotes-nya. Hari ini adalah cerminan kita di masa yang akan datang. Masa lalu adalah cerminan kita pada hari ini. Artinya apa? Berbuat baik hari ini, kerja keras hari ini, insya Allah apa yang kita raih, cita-cita kita, harapan kita di masa yang akan datang tidak terlalu sulit akan kalian capai. Ya, seperti itu. Iya. Jadi artinya apa? Ketika kita melihat seorang itu bisa sukses hari ini, bagaimana kerja keras dia, bagaimana sekolah dia, bagaimana cara dia bisa berjuang di masa lalu. Hasilnya pasti hari ini. Karena sukses tidak seinstan bisa terjadi tidak mungkin. Nah, di sini juga buat adik-adik saya ya yang ada di SMU 5 ya. SMU 5 ini saya yakin ini sekolah bagus. Ya. Dari awal berdiri itu kami punya moto dulu. Kepala sekolah kami itu punya moto small is beautiful. Kecil itu indah. Kami anak-anak, small is beautiful. Jadi kami ini kecil, tetapi hebat. Apa yang terjadi hari ini kalian bisa hebat. Dan bukti nyatanya sudah ada di depan. Dan itu kerja keras loh ya. Iya. Kerja keras kepala sekolah kami dulu, teman-teman kami pada saat tahun 91 ya. 91 ya, sudah lama. Hari ini menjadi sekolah yang hebat. Iya. Ya kalian pasti orang hebat. Iya kan? Saya juga tidak menduga bisa menjadi hebat begini dibandingkan sekolah yang lain loh ya. Jadi ini salah satu saya lihat Smala SMA 5 ini sekolah favorit di Mataram ya, di NTB. Hari ini itu kenapa? Karena ada kerja keras pada saat itu. Iya.
Ya, Kalau kita mau pasti kita bisa. bisa. Makanya sekarang kalian sebagai adik-adik Iya. kita ya sekarang ini sekolah yang benar, ya raih cita-cita kalian itu lebih mudah nantinya. Sekolah yang benar, ya. Dan kalau menjadi orang yang hebat nih, salah satunya organisasi, Iya. relasi. Di situ, ya organisasinya yang harus kalian ya tingkatkan, ya harus Kuatkan ya banyak, relasinya ya. ya, Di iya. situ ada relasi. Semala juga ini ada Ika, insya Allah kita bagaimana bisa kita bantu ke depan, ya apa yang bisa saya bantu, apa yang Iya. bisa kita bantu ke depan, insya Allah dari kakak-kakak ini insya Allah tidak akan diam lah. Ya, Sekarang kemungkinan untuk menjalin relasi yang lebih besar lagi sudah meningkat ya peluangnya. Karena kan sekarang Semala sudah banyak sekali nih, muridnya udah banyak banget. apalagi ya. seperti itu. Ya Iya. makanya saya bilang ini sekolah yang hebat, ya sekolah yang hebat. Kalian sudah bagus ya di tempat ini, insya Allah ke depan akan menjadi lebih bagus. Baik, terima kasih banyak Baik. Bang Rofik. Sobat Semala, itu dia tadi obrolan saya dengan Bang Rofik. Dan semoga dari obrolan itu bisa timbul motivasi dan juga semangat bagi Sobat Semala yang ada di luar sana. Saya Keika Aulina Firdaus, pamit undur diri. Bersama Semala Hebat, kita kobarkan semangat partisipasi, prestasi, prestise. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.